Terbaru, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan kepada jajarannya untuk segera mengeksekusi Sylvester. Burhanuddin menyebut pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga terus melakukan pencarian terhadap pendukung Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Yang sudah inkrah, kita nggak ada masalah kok semua. Tidak dilaksanakan eksekusi Sylvester di Pak sudah 6 tahun ini, ada teguran langsung nggak sih dari Kejaksaan kepada perusahaan? Sudah kami sudah minta sebenarnya untuk, dan kita sedang dicari. Jadi Kejari sedang mencari terus. Serius ya Pak? Iya, betul kami tidak main. Kita sedang dicarinya. Ya. Sylvester Matutina tak kunjung dieksekusi. Ini kata JK. Apalagi mungkin Pak soal ini Pak, sekarang kan lagi kasus Sylvester kan masih belum di Kejagung masih mandek gitu. Kalau Jaksa Agung tidak mampu menangkap Sylvester di Makassar, di Jakarta ini banyak orang-orang Makassar, banyak orang-orang Bugis. Saya khawatirkan Sylvester ini akan ditangkap sendiri. Jangan sampai hal itu terjadi. Maka itu kalau kejaksaan nggak mau tangkap juga, saya mau ajak umat nih. Besok kita cari, kita tangkap rame-rame, kita jeblosin kejaksaan, seret di jalan. Setuju tidak? Siap cari Sylvester, siap tangkap Sylvester, siap seret bawa ke kejaksaan. Takbir, sallu ala nabi. Saya minta para kejari, setelah kalian melakukan pemberkasan, kalian melakukan persidangan, setelah keputusan, lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, lakukan perbaikan sistemnya, dan sistem-sistem itu jangan sampai terulang. Dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak. Kalau pimpinannya bersih, yakinlah anak buah kalian akan takut melakukan perbuatan tercela. Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup, di bawah adalah rampok, ingat itu. Apabila anak buah kita melakukan perbuatan tercela korupsi, yakin bahwa pimpinan akan menindak secara tegas. Kalian adalah sebagai sapu para jaksa, bersihkan dirimu sendiri, berikan contoh kepada institusi lain bahwa kalian adalah penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Ini ya sidang gugatan PK pengadilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena setelah pekan yang lalu dia ditunda. Dan memang PK ini sesuai dengan KUHP-nya dan juga surat edaran dari Mahkamah Agung harus hadir, gitu kan Mbak. Jadi kalau dia tidak hadir, kecuali kalau dia di dalam tahanan, dia bisa diwakili oleh pengacaranya. Tapi kalau dia tidak di dalam tahanan, menurut KUHP, saya lupa pasal 265 atau 263 ayat 2 gitu kalau tidak salah, kita undang-undang hukum acara pidananya, memang harus dia tanda tangani sendiri. Kalau tidak ya dianggap batal. Kemarin kan dia tidak datang. Alasannya sakit. Nah ini persoalannya, ini beda nih, bukan soal datangnya. Ini pertanyaannya, ini kompakan dengan jaksanya atau seperti apa? Karena kalau datang kemarin itu dan kemudian jaksanya nggak nangkep dia, nah itu tambah parah gitu loh. Nah tapi kalau kemudian jaksanya nangkep, jangan-jangan ordernya nggak begitu. Itu yang kita curigain. Nah besok kita tunggu apakah Sylvester itu bisa datang lagi atau tidak. Walaupun sebenarnya menurut saya, karena jelas kan suratnya di situ disebutkan oleh pengacaranya bahwa sakit Purikin dari Depok. Itu kalau jaksanya mestinya begitu dia kabar itu, dia pasti datang itu dan langsung ditangkap. Bahwa kemudian dia sakit, ya dibantarkan di rumah sakit. Jadi yang ini kan nggak dilakukan oleh kejaksaan gitu. Jadi ini menarik ini besok gitu. Kita akan tahu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi deal di belakang itu. Sakitnya pun aneh-aneh kan, yang satu
menyebutkannya katanya menurut surat ke hakim disebutkan bahwa chest pain itu ya apa ada nyeri di dada gitu. Sementara kata Sekjen Pradi yang selalu mendampingi dia, siapa namanya? Teman-teman manggilnya kok dibilang siapa? Oh Ade Darmawan. Ade Darmawan dia bilang tifus nah waktu itu. Jadi ini penyakit apa sebenarnya gitu. Dan saya tidak mendengar kabar bahwa ada jaksa penyidiknya atau bukan jaksa penyidik ya yang intelijennya kejaksaan yang datang ke rumah sakit Rikinere dan menangkap dia di rumah sakit. Jelas kok katanya selamanya alasannya kan hilang, tapi kan ternyata dia katanya di rumah sakit Puri datangi tangkap, kemudian setelah ditangkap ada penandatangan surat penangkapan dibantarkan gitu mestinya. Iya, ini mungkin ngepel juga ya Mas Ersu ya, si Ngepel atau apa? Oh, silvertonnya, ya oke. Iya. Coba lakukan itu dan ingat akan aku tindak. Ingat, ini adalah peringatan terakhir untuk kalian. Siapapun Anda, belakangmu siapa, aku tindak dengan keras. Karena ini perbuatan tercela penyalahgunaan jabatan lainnya. Jika ditemukan masih ada pegawai yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka jabatan saudara akan saya copot dan saya pecat bila perlu. Bagi yang tidak punya jabatan akan saya pecat. Ingat, saya tidak akan main-main lagi. Silversternya karena sebelumnya mungkin dia oke-oke saja lah, saya PK, saya datang diproses, dia tidak menyangka bahwa dalam 1 pekan menuju kepada sidang tersebut, karena itu kan memang rame betul ya, orang bertanya-tanya, hanya dalam waktu 6 hari setelah diajukan PK langsung disetujui sidangnya dan kemudian ditetapkan waktunya kapan. Ini luar biasa sekali. Jadi ketika itu semua tokoh-tokoh yang masih di garis lurus ya tentunya ya, bukan termul, itu seperti tokoh-tokoh hukum seperti Pak Mahfud MD semua mengatakan bahwa itu begitu dia muncul langsung tangkap. Perintahnya begitu. Jadi jangan sampai ini, karena yang kasihan kejaksaannya dalam hal ini nama kejaksaan. Kalau saya tidak kasihan sih Mbak, maunya mereka juga begitu kok. Iya betul. Tapi kan ini kejaksaan kan tidak seluruhnya seperti itu. Kita tahu belakangan ini kejaksaan kecuali untuk kasus untuk kasus yang kemudian sudah diabolisi yaitu Tom Lembong gitu ya, kita juga melihat loh ini bagaimana. Tapi untuk kasus yang lain ya kejaksaan itu sudah mulai maju. Nah dengan adanya ini saya rasa masih ada termul di dalam kejaksaan ini kan menjadi yang tercoreng kejaksaannya. Dan kemudian setelah kejaksaannya tentu saja orang mempertanyakan kepada Pak Prabowo-nya. Pak Prabowo sudah susah-susah gitu ya, artinya susah-susah itu menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan abolisi, yang jarang sekali loh abolisi ini dikeluarkan. Kalau yang amnesti itu banyak dikeluarkan. Nah sudah menggunakan itu yang kemudian kontroversial gitu, tentu saja dalam hal ini kan dia harus berhadapan juga dengan geng Solo gitu. Tapi kok untuk kasus ini sepertinya tidak berdaya. Pak Prabowo ada apa kan? Dia tidak perlu menunjuk ke satu kasus, tapi cukup dengan petunjuk begitu kan, biasanya disebutnya sebagai petunjuk dari Bapak Presiden, perintah dari Bapak Presiden bahwa kejaksaan harus betul-betul semua orang yang sudah harus dieksekusi misalnya, tanpa menyebut nama Silverster pun saya rasa pimpinan kejaksaan pasti sudah tahu. Tapi dalam hal ini sudah tahu apa yang akan dan harus dilakukan, tapi dalam hal ini kenapa tidak gitu. Ini pasti di belakangnya tawar menawarnya sangat kuat sekali. Jadi memang sampai kemudian DPR Komisi 3 juga meminta itu, enggak kurang lah tokoh-tokoh LSM apa dan sebagainya, mahasiswa juga menyuarakan itu untuk Hari Pembalasan Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kami, satu-satunya media yang tidak pernah diam, tidak pernah takut kuasa, dan selalu membawakan kebenaran sampai ke akar-akarnya. Ingat nama kami, ingat suara ini, Menyala News, suara rakyat, suara keadilan. Saudara-saudara sekalian di seluruh pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, hari ini kita kembali mencatat lembaran sejarah emas penegakan hukum di Republik Indonesia. Hari di mana janji rakyat akhirnya
akhirnya terbayar lunas. Hari di mana kita melihat nyata bahwa di negara ini, walau kamu dekat dengan siapapun, walau kamu menjadi orang kepercayaan siapapun, walau kamu berbuat sesuka hati selama bertahun-tahun, pada akhirnya hukum akan datang menagih semua perbuatanmu. Berita besar, dahsyat, dan menggegerkan seluruh penjuru negeri baru saja terjadi beberapa jam yang lalu. Di tengah upaya pelarian, di tengah usaha bersembunyi ke sana kemari, akhirnya tangan panjang hukum negara berhasil menjeratnya. Sylvester Matutina, tokoh relawan nomor 1, orang yang paling berisik, paling ganas, dan paling setia menjaga serta membela bekas Presiden Joko Widodo, akhirnya berhasil ditangkap. Dan yang membuat peristiwa ini makin luar biasa dan bersejarah, penangkapan ini tidak dilakukan oleh petugas biasa, tidak dilakukan oleh tim biasa. Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Sanitiar Burhanuddin, turun tangan sendiri, memimpin langsung rombongan petugas dan melakukan tindakan tegas, jemput paksa ke tempat persembunyiannya. Saat ditangkap, Sylvester Matutina gemetar ketakutan, wajahnya pucat pasi dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Masa kebebasannya, masa sombongnya, masa berani menantang hukum dan rakyat sudah selesai total. Mengapa dia ditangkap? Apa saja kejahatan berat yang dia lakukan selama mendampingi Jokowi? Kenapa Jaksa Agung sampai harus turun tangan sendiri dan melakukan jemput paksa? Bagaimana kronologi lengkap penangkapannya? Dan apa dampak dahsyatnya bagi kubu Jokowi yang kini makin terpojok? Kita bahas semuanya. Sangat panjang, sangat rinci, dan sangat lengkap. Tidak ada yang dikurangi selama 18 menit ke depan ini hanya di Menyala News. Jam 3:30, jam 7:20, kronologi lengkap operasi jemput paksa yang tak terhindarkan. Saudara pendengar sekalian, mari kita bedah detik demi detik bagaimana operasi penangkapan besar-besaran ini berlangsung. Kami dapatkan laporan langsung dari tim liputan kami yang ada di lokasi dan dari sumber dalam Kejaksaan Agung yang sangat bisa dipercaya. Semua bermula sejak Sylvester Matutina dipanggil secara resmi, tertulis dan sah oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan sebagai saksi sekaligus tersangka dalam sejumlah kasus besar yang melibatkan dirinya dan lingkaran kekuasaan lama. Apa yang dia lakukan? Seperti kebiasaan sombongnya selama ini, Sylvester menolak datang. Dia menganggap dirinya kebal hukum. Dia merasa karena dulu dia berjuang mati-matian untuk Jokowi, dia dilindungi. Dia berpikir panggilan itu bisa diabaikan begitu saja. Dia mulai kabur, berpindah-pindah tempat tinggal, bersembunyi di rumah teman, di villa, bahkan sempat mencoba lari keluar daerah. Dia mengira dia pintar, dia mengira dia bisa lolos seperti kasus-kasus dulu. Tapi dia salah besar. Zaman sudah berubah. Di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, hukum berjalan lurus, tegas, dan tidak pandang bulu. Jaksa Agung menerima laporan bahwa Sylvester berusaha menghindar dan menganggap enteng proses hukum. Maka pagi tadi, Jaksa Agung mengeluarkan perintah keras dan mutlak. Cari dia, temukan dia, dan jemput dia secara paksa ke sini. Saya sendiri yang akan memimpinnya. Tunjukkan pada semua orang, tidak ada yang bisa lari dari tangan negara. Dengan dikawal tim khusus dan pasukan pengamanan kejaksaan yang lengkap, rombongan Jaksa Agung bergerak menuju lokasi persembunyian terakhir yang teridentifikasi. Di sebuah rumah tersembunyi di kawasan pinggiran kota, pasukan langsung mengepung dari segala penjuru. Tidak ada jalan keluar. Saat pintu didobrak dan petugas masuk, Sylvester Matutina terkejut luar biasa. Dia terlihat kacau, baju berantakan, dan wajahnya yang dulu garang berubah menjadi ketakutan luar biasa. Dia sempat bertanya gemetar, "Kenapa Bapak Jaksa Agung sendiri yang datang?" Dan jawaban tegas Pak Jaksa Agung langsung membuatnya diam 1000 bahasa. "Kamu ini bukan orang sembarangan. Kamu orang yang paling berisik, paling banyak bicara, dan paling berani menantang negara. Maka negara pun menjemputmu dengan cara istimewa. Kamu sudah dipanggil berkali-kali tidak datang, sekarang kami datang sendiri menjemputmu. Ayo ikut, jawab semua pertanyaan kami di kantor." Tanpa banyak bicara lagi, Sylvester dikawal keluar, dimasukkan ke mobil resmi negara, dan dibawa langsung ke gedung Kejaksaan Agung. Warga sekitar yang tahu kejadian ini langsung berdatangan, bersorak-sorai dan bertepuk tangan meriah. Mereka berteriak, "Hukum berjalan, akhirnya dapat juga." Ini adalah momen yang sangat langka dan bersejarah. Penangkapan seorang tokoh berpengaruh, dijemput paksa langsung oleh Jaksa Agung, adalah pesan
pesan keras bagi semua orang yang masih berusaha menghindar. Kamu tidak akan bisa lari selamanya. Kebenaran dan hukum pasti akan menjemputmu. Hanya di Menyala News, Anda bisa mendengar kronologi selengkap dan sedetail ini. Jam 7:20 pukul 11. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, dia terlibat langsung dalam penerimaan dan penyaluran uang miliaran rupiah yang berasal dari anggaran negara, dari proyek-proyek pemerintah, dan dari pengusaha nakal untuk kepentingan politik Jokowi dan kelompoknya. Uang rakyat dipakai untuk menguasai kekuasaan. Ini kasus korupsi dan pencucian uang yang sangat besar. Kedua, menyebarkan berita bohong dan fitnah. Selama ini, Sylvester dikenal sebagai mulut panas kubu Jokowi. Dia berani memfitnah siapa saja yang kritis, menyebarkan berita bohong, berita hoax, dan informasi palsu untuk menjatuhkan lawan politik, menjatuhkan ahli hukum, menjatuhkan akademisi, dan menjatuhkan siapa saja yang berani bicara soal kebenaran, seperti kasus ijazah palsu, kasus korupsi, dan kasus pelanggaran hukum lainnya. Dia adalah ujung tombak propaganda kejahatan mereka. Ini masuk tindak pidana berita bohong dan pencemaran nama baik yang masif. Ketiga, terlibat pemanipulasian data dan dokumen. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa sebelumnya, Sylvester Matutina terlibat langsung dalam upaya menutupi kejanggalan dokumen Jokowi. Dia mengatur strategi, menekan media, dan mengintimidasi saksi supaya diam dan tidak membuka fakta. Dia ikut serta dalam konspirasi besar menyembunyikan kejahatan negara. Keempat, penyalahgunaan pengaruh dan kekuasaan. Selama Jokowi berkuasa, Sylvester berjalan seolah-olah dia pejabat negara. Dia bisa mengatur jabatan, mengatur proyek, mengurusi izin, dan menekan aparat hukum. Dia memakai nama besar Jokowi untuk memeras banyak pihak dan menguasai banyak keuntungan ekonomi. Semua itu dilakukan secara melawan hukum. Kelima, menghina lembaga negara dan hukum. Yang paling membuat Jaksa Agung geram dan mengambil langkah jemput paksa ini adalah sikap Sylvester yang selama ini selalu meremehkan hukum. Dia sering berkata di media, "Hukum di tangan kami. Siapa yang berani tangkap kami?" dan kata-kata sombong lainnya yang menghina martabat negara. Hari ini, negara menjawab kesombongannya itu dengan penangkapan nyata. Lengkap sudah daftar kesalahannya. Tidak heran kalau Jaksa Agung tidak mau tawar-menawar lagi. Sylvester Matutina bukan lagi relawan, bukan lagi orang berpengaruh, tapi sekarang adalah tersangka negara yang wajib bertanggung jawab. Pukul 11 jam 13:30, Sylvester dari yang paling garang jadi yang paling ketakutan. Saudara pendengar, halo sahabat politik semua, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral, tempat paling terdepan yang membedah isu politik hangat, kritis, dan langsung ke akar masalahnya. Sahabat Kabar Politik Viral, apa artinya sebuah kejujuran bagi seorang pemimpin? Di dalam sistem demokrasi sehat, rekam jejak integritas dan transparansi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Namun, bagaimana jadinya jika fondasi yang paling mendasar dari pejabat publik, yaitu riwayat pendidikan, terus-menerus digugat dan menjadi polemik panas di meja hijau? Hari ini, publik kembali disuguhkan drama hukum dan politik yang sangat krusial. Sidang gugatan Citizen Lawsuit terkait dugaan keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kini telah memasuki babak baru, yaitu agenda pembuktian. Dalam persidangan, salah satu manuver hukum yang menyita perhatian adalah pertimbangan dari pihak kuasa hukum untuk mengajukan opsi pinjam pakai barang bukti berupa ijazah asli yang saat ini disebut berada di bawah penguasaan penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa dokumen akademis seorang alumni harus berada di ranah penyidik hukum? Lebih dari itu, perdebatan ini makin memanas setelah Komisi Informasi Publik atau KIP mengeluarkan putusannya. Secara yuridis, KIP menegaskan bahwa dokumen penyidikan seorang pejabat publik bukanlah wilayah privat yang tabu untuk disentuh, melainkan informasi terbuka yang wajib
diakses oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Universitas Gadjah Mada atau UGM pun turut diuji integritasnya untuk membuktikan kebenaran secara benderang di hadapan publik, sebab dalam hukum keraguan yang tak terjawab hanya akan melahirkan spekulasi tanpa akhir. Tidak berhenti di situ, polemik ini ternyata memiliki efek domino yang mengguncang panggung politik. Sorotan tajam kini juga mengarah kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu seputar latar belakang pendidikannya kembali mencuat setelah Roy Suryo bersama rekan-rekannya melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari langkah tersebut, muncul temuan data baru berupa salinan dokumen yang diduga sebagai rapor masa sekolah Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura. Para kritikus menyoroti adanya ketidaksesuaian kronologis tahun ajaran jika dibandingkan dengan riwayat pendidikan resminya. Selain itu, status legalitas surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri tersebut juga dipertanyakan secara akademis. Desakan pun mengalir deras agar pihak kementerian membuka secara transparan seluruh kajian akademis di balik penerbitan dokumen tersebut. Sahabat kabar politik, masalah ini sudah jauh melampaui sekedar selembar kertas. Ini adalah tentang moralitas politik, hukum, dan bagaimana kepercayaan publik dijaga republik. Ketika seorang pemimpin memegang tampuk kekuasaan, ia sedang bertransaksi kepercayaan dengan rakyatnya. Dan satu-satunya obat penawaran dari segala keraguan adalah transparansi yang mutlak tanpa ada yang disembunyikan. Bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah kebenaran sejati akan segera terbentang atau polemik ini akan terus menjadi teka-teki sejarah? Tuliskan analisis dan pendapat cerdas Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan pastikan sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya di channel Kabar Politik Viral agar tidak ketinggalan berita penting lainnya. Ya, kita teruskan membaca komentar-komentar dari teman-teman kita netizen yang tidak kalah menarik terhadap cuplikan video ini. Dari teman kita Triadi memberikan komentar, dipuja dan dipuji, disanjung dan disembah, kesederhanaan dan keluguan, membawa dan menyimpan kejahatan tanpa ekspresi bersalah. Teman kita Kustrea memberikan pendapatnya, tegakkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dari teman kita Empis Afiat memberikan komentar, kebenaran harus digaungkan. Teman kita Sito Terdus memberikan komentar, kebenaran bisa kalah tetapi kebenaran tidak akan salah. Teman kita Salimun memberikan komentar, hakim harus adil benar-benar. Selanjutnya teman kita Sidi Farturam memberikan komentar, Jokowi harus datang biar tidak umpet-umpetan dan cepat selesai. Teman kita Yayang Dasa memberikan komentar, alhamdulillah kemenangan buat rakyat. Selanjutnya, komentar dari teman kita Arif Biputri memberikan komentarnya, orang baik adalah orang yang taat hukum. Teman kita Jumroni Moni memberikan komentar, Allahu Akbar, hidup rakyat. Teman kita Suhihab Suti memberikan komentar, perjuangan suara rakyat Indonesia. Teman kita Dono Kleinyak memberikan komentar, alhamdulillah Indonesia maju.
Teman kita Rahmat Tahim memberikan komentar tidak mau memperlihatkan karena foto ijazahnya berbeda banget. Teman kita Untung Subarno memberikan komentar rakyat mengharap keadilan harus tunjukkan dan ijazah sesuai yang diminta. Kalau memang ada ijazah harus ditunjukkan agar rakyat mengetahui. Teman kita Nur Widayati memberikan komentar, katakan salah jika salah, Allah bisa murka jika melindungi yang salah. Teman kita Suprijono memberikan komentar, tunggu putusan sidang pengadilan ijazahnya, kemudian lanjutkan langkah hukum selanjutnya. Teman kita Udin Saja memberikan komentar, rakyat mendukungmu Pak Roy Butiva, terus semangat. Teman kita Wang Muyat memberikan komentar, hadirlah dalam sidang hukum bila itu warga WNI yang baik untuk contoh kepada rakyat. Teman kita Jayaran memberikan komentar, kalau sudah habis penegak hukum disuap, tinggal digiring ke tahanan penjara. Teman kita Ibu Yatimah memberikan komentar, memang Allah selalu berpihak pada yang benar. Alhamdulillah Robbi Alamin. Detik ini perjuangan Pak Roy dan Dr. Tifa telah berhasil atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman kita Undang Supriyatna memberikan komentar, kalau JKW dan OVA dihukum, rakyat akan ramai-ramai bersyukur. Teman kita Indra Budi Marla memberikan komentar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur dan malaikat selalu mencatat semua perbuatan umatnya, dan baik maupun buruk, salah maupun benar, maka setiap kebohongan tetap disimpan dan ditutupi, serapi apapun tetap terbongkar juga. Teman kita Bapak Sumardiono memberikan komentar, yang benar pasti menang, yang salah pasti kalah. Teman kita Mas Kur Effendi memberikan komentar, tegakkan keadilan demi negara Indonesia. Selanjutnya kita membacakan komentar Oppo Baru BT memberikan komentar, mohon kejujuran dijunjung tinggi, malah di meja hukum dan seorang presiden. Teman kita Pule Jati memberikan komentar, Alhamdulillah semangat Bapak Roy dan Dr. Tifa. Teman kita Tuyul Prima memberikan komentar, kalau palsu harus dihukum. Teman kita Agus Simail memberikan komentar, Pak Jokowi harus diperiksa, berani tidak Pak? Teman kita Mesya Dawagulo memberikan komentar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Teman kita Dewi Wahyuni memberikan komentar, Alhamdulillah. Teman kita Parineta Raja memberikan komentar, Alhamdulillah terbongkar juga, walau disimpan rapi, kalau bangkai pasti bau juga. Teman kita Samsudin memberikan komentar, tegakkan yang tidak salah, runtuhkan yang tidak benar, benar-benar runtuh salah. Teman kita Bang memberikan komentar, puji Tuhan, kemenangan untuk rakyat. Teman kita Barsamawi memberikan komentar, tunjukkan kalau di Indonesia itu negara hukum, berpihak pada yang benar, jangan sampai berpihak pada yang salah. Teman kita User memberikan komentar, setuju rakyat Indonesia. Teman kita Joko Cah memberikan komentar, hukum harus ditegakkan, yang memalsukan ijazah dihukum berat, kembalikan gaji dan fasilitas negara. Teman kita Syukurman Cia memberikan komentar, sesama manusia bisa melindungi kebohongan, tapi di hadapan Allah nampak semua.
Teman kita Mawardi Madukoro memberikan komentar, alhamdulillah kebenaran yang benar tetap. Siapa yang bersubah akan kena balanya. Saya malu sebagai warga Indonesia. Selanjutnya teman kita Ati Rauhagus memberikan komentar, Bung Roy dan Dr. Tifa pahlawan bangsa yang mempertaruhkan nyawanya, jiwa raganya, dan harta untuk menguak kebenaran. Teman kita Cairul Lawari memberikan komentar, tangkap semua ternak Mulyono, bikin gaduh saja, nggak bisa memperlihatkan ijazah aslinya. Teman kita Marsono memberikan komentar, alhamdulillah Bapak Jokowi, kalau memang Bapak salah dalam ijazah ini, ya terima semua itu. Allah yang mengatur Bapak. Mau diberikan cobaan yang mungkin orang lain tidak sanggup, semoga Bapak tetap tabah. Sebetulnya yang goblok itu para pejabat penegak hukum, matanya ditutup duit. Saya rakyat kecil cuman bisa mengucapkan terima kasih atas Bapak pemimpin Indonesia hingga keadaannya begini. Yang tabah Pak, semoga Allah selalu melindungi Bapak. Teman kita Asrumni memberikan komentar, ya Tuhan, bukakan pintu hati jaksa dan hakim untuk jujur dan adil demi rakyat Indonesia. Teman kita Ekskludiatok memberikan komentar, sudah dipastikan si JKW akan sangat gelisah saat ini. Teman kita Serba Serbine memberikan komentar, sudah kukatakan dalam hatiku, bohong tak akan menang. Teman kita Suparman memberikan komentar, kita berharap kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah tidur. Teman kita Tamrina Sution memberikan pendapatnya, negara sebesar Indonesia dan di negara ini masih banyak orang yang baik dan jujur. Ayolah para penegak hukum, demi keselamatan negara ini bertindaklah dengan seadil-adilnya. Ingatlah akan ada hari akhirat, akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Demikianlah teman-teman pendapat-pendapat teman-teman kita netizen, dan jangan lupa kita selalu kawal demokrasi Indonesia supaya menjadi negara yang baik dan dirasakan oleh masyarakat umum. Atas demokrasi negara Indonesia, salam NKRI.